Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan lagi mata kuliah kita, yaitu terkait dengan mata kuliah sistem paradigma. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang sistem web atau sistem informasi berbasis web. Apa itu sistem informasi berbasis web? Sistem informasi berbasis web adalah satu aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS, dan yang membutuhkan web server serta browser. Bukan hanya HTML, PHP sih gitu. Kita juga bisa menggunakan Java, kemudian lainnya ASP dan seterusnya gitu ya. Ditambah dengan database tentunya. Tapi berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi web ini memang membutuhkan media. Medianya apa? Medianya itu adalah browser gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja dari aplikasi berbasis web. Oke. Selanjutnya terdapat jenis-jenis aplikasi berbasis web. Yang pertama adalah web media sosial. Jadi sosmed ini adalah salah satu jenis aplikasi berbasis web. Walaupun kita terbiasa menggunakan sosial media itu di Android, pada dasarnya aplikasi Android itu dia akan nge-refer ke website gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Instagram gitu ya, kita buka di handphone dengan Android, tapi dia akan nge-refer ke webnya. Jadi di handphone itu hanya bukan si handphone itu tidak akan menarik data aslinya, tapi hanya hanya mengambil nge-refer, tapi yang data aslinya ada di data dan di website seperti itu. Contohnya ada Twitter, Facebook, LinkedIn dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sistem yang membantu aktivitas usaha dan pekerjaan manusia sehingga prosesnya menjadi tersistem atau terpusat, termonitoring dengan menggunakan aplikasi. Contohnya di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit yang saat ini beralih dari manual ke digitalisasi, dalam artian sistemnya itu sudah mengarah kepada elektronik. Maka diperlukan sebuah sistem, makanya dinamakan sebagai sistem informasi rumah sakit gitu ya, atau hospital management dan seterusnya gitu. Kemudian kalau di kampus misalnya disebut dengan aplikasi SIAKAD atau sistem informasi akademik ya. Itu termasuk dalam kategori sistem informasi yang berbasis web biasanya, karena kalau desktop gak mungkin kan, karena harus diakses dari mana saja gitu ya. Itu beberapa contoh aplikasi sistem informasi berbasis web. Berikutnya adalah sistem berbasis web untuk jual beli atau marketplace kita sama halnya dengan sosial media ya. Kita sebagai pengguna biasanya menggunakan aplikasi marketplace ini di handphone gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat bahwa mereka punya website gitu. Website itu sendiri sama fungsinya dengan yang di sosial media. Jadi kalau di handphone itu dia hanya nge-refer saja. Load datanya dari mana? Load datanya tetap dilakukan oleh web gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya kita coba nih membuka aplikasi marketplace ini dengan handphone, misalnya Tokopedia, tapi kita gunakannya browser gitu. Nah di browser itu sistem akan merekomendasikan gitu ya, kita buka tokopedia.com misalnya seperti itu, sistem atau handphone akan merekomendasikan bukanya pakai Android saja gitu ya, walaupun kita enggak asal pengen di web aja gitu. Karena pada dasarnya kalau di handphone dia akan otomatis supaya lebih cepat, karena kalau menggunakan web tentunya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Android gitu ya. Jadi beberapa marketplace pada dasarnya walaupun kita sering buka di handphone atau di Android, tetap dia akan merefer ke websitenya.
Oke, selanjutnya adalah aplikasi berbasis web, yaitu search engine. Kita mungkin sudah tidak asing search engine atau mesin pencari gitu ya. Ada Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, DuckDuckGo, dan seterusnya gitu ya. Pastinya dong ketika kita melakukan pencarian data atau pencarian yang kita butuhkan di internet itu menggunakan search engine. Search engine itu ya berbasis web gitu kan. Kita lihat kalau Google itu tetap menjadi nomor satu. Kenapa? Karena kemudahannya. Kalau kita coba gitu ya menggunakan dua aplikasi search engine, Google maupun Yahoo atau Bing gitu, dengan keyword yang sama gitu, misalnya Bogor, itu hasilnya tidak mesti sama gitu. Karena apa? Karena beberapa algoritma yang berbeda lah antara Google, Yahoo atau dengan search engine lain. Berikutnya kita lihat aplikasi yang berbasis web, yaitu portal. Portal mungkin portal ini kalau yang sering baca berita misalnya kayak detik.com, kompas.com, merdeka.com, republika.id dan seterusnya, itu adalah aplikasi portal untuk memberikan informasi berita atau web news lah gitu. Dan itu tentunya di web lah, tidak mungkin di desktop ya. Karena kan internet, kalau internet kan pada dasarnya memang harus menggunakan web. Bukannya dengan dengan web browser gitu ya. Walaupun memang sama halnya dengan sosial media, kemudian marketplace, kita buka misalnya berita di handphone, karena beberapa portal media juga mereka memiliki apps yang berbasis Android maupun iOS gitu ya. Nah itu ketika kita buka di handphone, dia akan nge-refer sama gitu, ini mau buka pakai browser apa pakai Androidnya atau pakai apps gitu. Oke, berikutnya adalah web server. Web server ini namanya juga web server karena dia kerjanya di web ya. Web server itu fungsinya adalah sebagai jembatan antara database dan PHP atau teknologi pemrogramannya gitu. Kalau teman-teman misalnya menginstal aplikasi yang bundling lah gitu, antara ada Apache atau observernya, kemudian ada database nya dengan MySQL atau dengan PHP-nya, itu biasa menggunakan SAMPP misalnya atau WAMPP atau Lambda dan seterusnya. Web server ini bagian dari aplikasi berbasis web karena juga web gitu ya, karena dia akan menggabungkan atau menjembatani antara database dengan tools pemrograman. Oke, berikutnya web browser. Web browser itu ya tidak terpisahkan dari aplikasi, karena web browser itu adalah sebagai medianya ketika kita akan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi dengan menggunakan web browser. Banyak sekali sebetulnya web browser yang kita kenal, mungkin Mozilla, Chrome, atau Safari. Safari itu bawaannya dari Mac gitu ya. Ada IE atau Microsoft Edge kalau sekarang, atau ada Opera dan seterusnya. Banyak sebetulnya. Ada Baidu, itu juga termasuk web browser. Oke, berikutnya adalah kelebihan dari aplikasi berbasis web. Kelebihan aplikasi berbasis web, berbasis web. Nah, ada beberapa kelebihan aplikasi berbasis web. Yang pertama, dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti mobile, desktop, dan tablet tentunya. Jadi karena kemudahannya atau multiplatform, bisa dibuka di mana saja gitu. Kita tidak perlu misalnya di handphone aja, bisa nggak mesti seperti itu gitu. Atau harus komputer, tidak, harus tablet tidak, karena yang dipanggil ada web browsernya. Kalau web browser kan pada dasarnya akan bisa di device apapun gitu, ada di device manapun gitu. Kemudian speknya tidak terlalu besar karena karena hanya menarik alamat URL dari si servernya. .com itu kan alamat sebetulnya. Tidak memerlukan lisensi terkait dengan penggunaan website ya. Betul, pada dasarnya memang aplikasi berbasis web banyak sekali yang gratisan, kecuali mungkin ada beberapa yang terkait dengan database-nya, misalnya harus menggunakan database yang berbayar, misalnya kayak SQL Server,
Tapi prinsipnya pada dasarnya aplikasi berbasis web itu gratis atau tidak ada lisensi. Selanjutnya dapat dijalankan di multiplatform Windows, Linux, Mac. Yang penting yaitu ada web browsernya. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi berbasis web ini. Tentunya ketika kita menggunakannya harus menggunakan internet dan internet harus stabil. Selanjutnya membutuhkan sistem keamanan jaringan. Nah ini dengan segala kemudahannya, tentunya dari browser itu, web browser, ada kelemahan dari jaringan. Misalnya kita surfing atau mengunjungi satu web, terus kita klik, baca berita, klik, ada gambar, ternyata di gambar tersebut ada malware. Nah ini harus didukung dengan sistem keamanan jaringan yang mumpuni, atau dengan antivirus misalnya, atau dengan firewall gitu. Karena kalau tidak, virus akan mudah masuk gitu. Ini berbahayanya adalah misalnya sebuah situs dapat diretas oleh hacker, berarti tidak ada keamanan sistem jaringan, itu dia akan nempel di satu link atau di gambar atau di banner misalnya seperti itu. Baik, yang terakhir ini beberapa perbandingan antara aplikasi berbasis web dan berbasis desktop gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lebih jelas, secara umum sudah dijelaskan di atas. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.